Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harus melalui minggu efektif gitu, tidak bisa sembarangan. Saya 2 minggu sebelum ini kenaikan kelas kurikuler terus, tidak bisa, harus hitung jamnya karena kelas 1, 2 atau fase A, fase B dan fase C itu beda, terutama kelas 6. Nah ini sambil nunggu Bluetooth daripada kita diem gitu, saya notice dulu tentang kurikuler Pak gitu ya. Jangan sampai begini, loh saya kan sudah intak Pak, harusnya 3 jam aja saya ngajar. Jangan, karena intak tidak selamanya keagamaan. Mentari pagi tidak selamanya keagamaan, saya tahu. Mentari pagi yang dilaksanakan di sekolah umum itu, minggu pertama apa, beda. Minggu kedua apa, minggu ketiga apa, minggu keempat apa. Artinya itu pembiasaan, itu juga kurikuler gitu. Jadi kurikuler sebenarnya Bapak itu sudah dilakukan di sebuah sekolah, sudah, tapi belum ada programnya, itu jadi problem. Harus ada programnya, sama dengan senam. Nah, kan ada tuh sebelum masuk ada senam tuh, hari Selasa, ya kan, 15 menit, hari Rabu, Kamis biasanya. Gak tahu di Selasa ini, senamnya berapa kali dalam 1 minggu? Senam yang pembiasaan, Pak Andi, berapa kali dalam 1 minggu di sini? Ada enggak senam bersama? Bukan sekali ya, apa-apa sekali ya. Itu juga termasuk kurikuler. Tapi ingat Pak, kalau memang mau sampean ambil kurikuler untuk olahraga itu, maka waktunya jangan 15 menit loh, 35 menit. Ya. Tapi bukan diambil guru olahraga ya, bukan. Itu diambil kolaborasi antara guru olahraga dan guru kelas. Nah, nanti bagaimana programnya? Kaitkan dengan 7 kebiasaan anak yang bisa hebat, gemar berolahraga. Itu ngambilnya caranya, programnya begitu. Hari Senin ada upacara tidak? Upacara 1 jam pelajaran kan? Itu kurikuler. Kan kurikuler ada 3 bentuk. Sambil begitu, 3 bentuk nih. Itu bentuk cara lainnya namanya. Itu masukkan kepada 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Apa itu? Kita nyanyi, apa nyanyi? Coba ada yang apa enggak? Apa 7 kebiasaan hebat? Agama harus apal. Dan itu Bapak Ibu sebelum mengajar sampai menyanyikan itu bersama enggak apa-apa. Iya, tidak harus guru saja loh. Mengapa? 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu adalah ada peraturan dari menteri dan wajib dikembangkan di sekolah. Dan itu bukan tanggung jawab. Gak usah mas, mau susah-susah mas, gak usah mas. Saya suara aja ya sama aku. Nanti kok gak bahasa Inggris? Ini bahasa Inggris loh ya, yang tahu Pak Abdul aja. Gak usah kalau repot-repot begitu mah. Gak apa-apa loh. Gak usah Pak, gak usah penyanyi kalau mau. Gak bisa. Itu pas panggil.
Maju. Nyanyi. Di dalam kelas maupun di luar kelas. Oke. Terus ekstra itu apa? Di luar. Kegiatan yang dilakukan di luar jam pelajaran dan sesuai dengan bakat dan minat anak-anak kita. Kita pintar pulang ke rumah. Sekarang kita fokus ke kokurikuler, yang mana ini bukan barang baru ya. Sebetulnya dari mulai kurikulum baula itu apa ya? Zaman dulu kan sudah ada. Cuma panduannya belum terbit gitu ya. Nah sekarang diterbitkan panduannya. Apa yang dilakukan guru bagaimana? Ini yang akan kita diskusikan bersama di forum ini. Sebagai guru agama, apa yang saya lakukan ini kurikuler gitu kan? Harus tahu. Sehingga nanti pada saat diminta nilai atau diskusi dengan guru kelas, paham. Jangan sampai ada nilai kurikuler nggak pernah, saya itu nggak pernah ngajar aja. Loh, tidak. Karena kurikuler itu bagian dari pembelajaran Bapak Ibu yang tidak terpisahkan. Kalau ekstra oke lah, sesuai dengan mata pelajaran Bapak Ibu. Tapi kalau kokurikuler ini tidak, dia ikut dengan intra sebetulnya, gitu ya. Kalau saya terlalu cepat boleh di stop dulu ya. Maksudnya orangnya cepet-cepet ya. Karena dalam otak saya itu masih banyak harus dilakukan gitu maksudnya. Tapi kalau luput, tolong Bu, saya belum jelas itu, boleh ya, boleh, santai. Ini Bapak Ibu pengertiannya. Kokurikuler merupakan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan untuk penguatan, pendalaman, dan atau pengayaan kegiatan intrakurikuler. Saya ulang, penguatan, pendalaman, atau pengayaan kegiatan intrakurikuler dalam rangka pengembangan kompetensi terutama penguatan karakter. Saya tanya sekarang, dari definisi ini menurut Bapak Ibu, nanti nilainya anak-anak bagaimana asesmennya? Ayo, monggo. Ya, belakang. Menurut pandangan Bapak, dari definisi ini nanti penilaiannya gimana Pak? Guru agama. Monggo Pak, tak apa-apa Pak. Nggak saya kikir, nggak saya pukul, nggak saya kebal salah. Monggo. Kalau ini melihat dari pengertiannya Bu, kalau ini terlaksana di sekolah, baik itu anak-anak penguatannya, pendalamannya, bahkan ada pengayaannya, karena urutannya itu pembelajaran wajib interkuler. Dapat dipastikan ini bukan hanya karakter yang kuat, tapi nilai-nilainya bisa tinggi Bu. Kita aplaus dulu dong, gitu. Bapak Ibu tahu nggak, pembelajaran itu jangan pelit tepuk tangan kalau anak bisa jawab maupun salah. Itu salah satu teknik kita membangkitkan motivasi anak kita. Itu membangkitkan anak-anak kita apabila berani menjawab, berani tampil ke depan, berani apapun. Misalnya, siapa yang praktek itu dan berani, saya dan berani, kita take applause. Itu salah satu, apalagi kalau punya luman, murah hati nganyok ya Pak. Kasih beli permen, beli bobon, satu lagi salah punya harus gak jadi. Baik, ini pengertiannya, ingat Bapak Ibu, fokusnya adalah penguatan karakter. Nah, sekarang karakter apa kan itu? Karakter apa sih yang diminta oleh pemerintah sesuai dengan Permendikbud ini? Kita lihat. Nanti kita lihat pentingnya kokurikuler dulu. Kokurikuler memiliki peran strategis untuk menjembatani antara pembelajaran konseptual di kelas dan penerapannya dalam kehidupan nyata. Misal, Bapak Ibu memberikan teori sopan santun, prakteknya bagaimana? Karena konsep aja. Tata cara sholat, prakteknya bagaimana? Tata cara wudhu, prakteknya bagaimana? Konsep toh. Nah, ini
dijembatani dengan kokurikuler. Bisa. Sehingga murid dapat mengembangkan kompetensi secara lebih utuh dan kontekstual. Dengan adanya kokurikuler itu, anak-anak punya konsep dan punya kegiatan nyata, kontekstual, gitu. Kompetensi dalam ini adalah 8 dimensi profil lulusan yang sudah dipilih tadi. Nah, nih, ini satu ya. Ini sebetulnya ini banyak. Nanti kalau mau yang utuh saya beri, karena TK kan tidak saya beri. Ini hasil kami biar enak guru-guru SD itu kami kumpulkan. Kalau di dalam peraturan itu Bapak Ibu dari TK, KB, SD, SMP, SMA, semua agama Konghucu, Buddha ada semua. Jadi tebel, berapa ribu halaman gitu. Nah kami kemarin para pengawas berinisiatif kalau kita kumpulkan SD aja, jadi enak, nggak tebel punya. Tapi nanti kalau minta lengkap saya beri, gitu ya. Inilah profil yang dimaksud, inilah karakter yang dimaksud dari Permendikas di sini. Nah, saya ulang kembali bahwa kokurikuler ini menjembatani pembelajaran konseptual untuk penerapan kehidupan nyata, ya kan? Terus kompetensi yang diukur, asesmen yang dinilai adalah karakter. Dalam hal ini adalah 8 dimensi profil lulusan. Nih, paham ya? Ada 8 di sini. Nah, saya pinjam lagi ya Mbak. Oke, lanjut. Bapak Ibu, kalau bumi udah melontok ini apa? Karena bumi hasil ya, hasil pembelajaran mendalam. Jadi kokurikuler itu juga tidak lepas dengan praktek pembelajaran mendalam Bapak Ibu. Di dalam praktek kokurikuler itu, karena PM itu kan harus mindful, ya kan? Meaningful, joyful itu apa sih Bu? Tanya sama pacar. Bermakna, berkesadaran, bermakna dan membinakan. Jadi praktek kokurikuler jangan ditekan-tekan, karena mereka harus bermakna, berkesadaran dan membinakan. Ini saya tekankan kembali. Betul. Jadi nanti kalau waktu agama praktek kokurikuler ya harus dia sadar nih bahwa aku ini melakukan praktek sholat misalnya, menyadari dirinya, terus bermakna, ada ini contohnya, teman yang belum bisa ini contohnya, dan dia mengalami langsung, mengembirakan, ya jangan dalam kelas, bawa ke musola, bawa kemana, jadi jangan capek, jadi biar anaknya seneng lah. Kalau di dalam kelas kan bosan loh Bapak Ibu, bawa ke masjid agung kah sekali waktu, boleh Bapak Ibu, tapi ingat nanti kerjasama dengan orang tua wali, ada nanti di akhir, itu ya Bapak Ibu. Nah, baik. Kita lihat sekarang. Inilah 8 profil lulusan itu. Keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dibuka Bapak Ibu, dimensi pertama. Sudah ya? Ada berapa subdimensi? Berapa? 3 ya? Harus saya tanya dulu. Terus ada kewargaan. Jadi apa? 3. Ada berapa? 3. Subdimensinya ada berapa? 3. Ada kreativitas. Buka. Karena dia berapa? 3. Kemandirian berapa? 3. Komunikasi ada berapa? 4. Oke. Kesehatan 3. Kolaborasi 3. Penanganan kritis 3. Oke. Mengapa Bapak Ibu harus tahu subdimensi dari ini? Bapak Ibu, kokurikuler yang dilaksanakan nanti yang dinilai itu subdimensinya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu memilih misalnya keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang dinilai itu subdimensinya. Ingat itu kata-kata ya. Mengapa sekarang saya tanya kok subdimensinya? Yang bisa jawabnya yuk. Mengapa Bapak Ibu?
Baik, akan kita buka sambil Bapak Ibu dari situ. Kalian dulu. Oke. Kita coba. Jangan ya, yang pertama dulu ya. Oke, lihat Bapak Ibu. Ini kan dimensinya keimanan kepalaan ya? Atau dilihat semua dari dimensi ya? Kayaknya. Ya, berbeda. Kecil ya, tapi bisa jangan, Bapak sudah punya hati. Dimensinya keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dimensi. Subdimensinya hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan dengan sama manusia, hubungan dengan lingkungan alam. Lihat Bapak Ibu. Setiap subdimensi ada indikator penilaiannya. Jadi anak-anak kita itu dinilai berkembang dalam hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa apabila mengenal ajaran Tuhan Yang Maha Esa melalui cerita, doa, dan praktek ibadah sesuai agamanya serta mulai memahami nilai kebaikan dalam kehidupan nyata. Itu baru berkembang nilainya. Ada indikatornya jelas. Dinilai cakap apabila membiasakan diri, ya, anak sudah punya kebiasaan diri nih. Membiasakan diri merasakan ajaran Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan nyata secara konsisten dengan bimbingan orang tua dan guru serta mampu mensyukurinya. Kalau anak itu dicentang cakap, nih Bapak Ibu, melaksanakan ibadah secara mandiri, tidak perlu diajar gurunya, udah sholat dulu ya sholat anak main, nggak ulang, dur tuh enggak. Kalau diminta gurunya, nah sudah akan sholat, udah tanpa jadi sudah. Cakap itu, nih. Secara konsisten bagi kehidupan nyata serta menjadi contoh dalam beribadah dan sikap religius di sekolah dan keluarga. Jadi mengapa memilih subdimensi? Karena ada indikator nilainya. Jadi guru tidak bingung nih, cetak mana ini ya? Gitu. Ada pertanyaan di sini, Bapak? Berarti penilaian itu hanya 3 aspek tadi. Yes. Bukan dengan angka tadi. Bukan. Yes. Dan Bapak Ibu bisa mengembangkan ini nanti di formatif. Nanti kita lihat di panduan. Ya. Yang jelas di rapot seperti ini nanti, centang. Indikatornya ini. Maka yang saya beri tadi sangat penting. Mengapa? Itu di situ. Bukan asal centang, tapi ada indikator kinerja yang harus dinilai Bapak Ibu. Enggak, memang rapotnya gabung dengan rapot ini. Enggak sendiri. Kalau dulu kan Prima sendiri gitu. Kayaknya di bawahnya ya Pak ya, tadi ya kemarin. Kenapa Bapak Ibu? Suka tidak suka, semester sih sudah ada pekerjaan. Jangan tahu ya. Tak apa-apa, lakukan yang bisa dilakukan. Gitu ya. Nah, maka Bapak Ibu, pemilihan dimensi dan subdimensi ini tidak bisa sendiri. Guru agama tidak boleh memilih sendiri. Mengapa? Karena di kelas itu kalau fokusnya memilih 2 dimensi dari 8, berarti guru kelas ya itu. Kalau fase A, fase A kelas berapa Bapak Ibu? Kelas 1, 2. Mana saya tidak ada yang mau Pak. Foto dimensi saya. Itu saya sering terjadi, saya tidak punya foto. Dia tidak bisa. Bapak Ibu, di dalam memilih dimensi ini tidak bisa Bapak Ibu memilih sendiri sebagai guru mata. Bapak Ibu perlu duduk bersama di forum seperti ini bersama dengan kepala sekolah, guru umum yang di belakang guru umum, terus guru agama,
guru olahraga diskusi. Fase A ini maunya memilih dimensi apa? Gitu. Fase B maunya memilih dimensi apa? Fase C memilih dimensi apa? Jadi guru agama ini kolaborasi dengan guru kelas, guru olahraga, fokus penilaian tentang karakter itu di apa? Gitu. Setelah pelajari rapat, ajak kepala sekolah rapat. Izin, Bu. Iya Bapak Ibu, monggo. Mau tanya. Silakan. Boleh, Teknik, Mbak. boleh ke berdiri sendiri. Agamanya maksudnya. Iya. Memang tidak boleh. Oh, nggak boleh. Anak-anak bingung. Karena ini memang diperlukan kolaborasi antara guru kelas, meskipun nanti kegiatannya berbeda. Nanti kita masuk kegiatan nanti ya. Tema sama, subdimensi dimensi dan subdimensi sama yang dilihat, meskipun kegiatannya sifatnya bisa berubah. Misal mandiri tadi, karena mau dikumpulkan per jam. Iya, per jamnya itu berarti. Nanti tunggu, jamnya bagaimana nanti dulu, ini teori dulu. Ya, yang penting Bapak Ibu paham dulu, penentuan dimensi tidak boleh sendiri, karena apa? Rapotnya nanti di guru kelas. Makanya rapat dengan guru kelas dan kepala sekolah, dan itu masuk dokumen 1 Bapak Ibu, tidak main-main. Penentuan dimensi, subdimensi tema masuk di kurikulum satuan pendidikan. Bapak Ibu, apapun dimensi subdimensinya bisa dikaitkan dengan mata pelajaran Bapak Ibu. Lihat aja nanti. Kita buktikan ya, kita buktikan. Nanti pada saat kita praktek. Maka silakan hubungi kepala sekolahnya atau nggak usah dihubungi, nanti aja kalau pulang. Kita praktek masing-masing aja dulu ya. Seakan-akan ini sudah diskusi dengan kepala sekolah dan guru kelas bahwa fase A memilih ini bisa dipraktekkan. Oke? Lanjut. Kalau berdiri sendiri nanti sampai punya rapot sendiri namanya. Dalam nomor. Oh nih, muka. Ini nomor. Bapak Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Jadi tidak boleh ya Mbak kolaborasi. Oh iya. Itu masuk dokumen 1. Nanti kalau agama diberi bahasa, olahraga milih sendiri. Bisa kasihan. Anak-anak kita yang kasihan, bukan gurunya. Terlalu banyak dinilai yang pusingnya. Kasihan anak-anak kita Pak. Karena sebetulnya pemilihan dimensi subdimensi aktif asal tidak memilih ya, ada dasarnya. Kita lihat sekarang. Kriteria kurikuler. Yang pertama, memiliki tujuan untuk memperkuat satu atau lebih dari dimensi profil lulusan tadi. Jadi boleh 1, boleh lebih dalam 1 semester. Ya. Terus mengembangkan tema sebagai muatan pembelajaran yang relevan dengan konteks sosial budaya dan karakter ini. Temanya harus sesuai dengan kondisi lingkungan kita. Mengelola alokasi waktu secara fleksibel. Ini saya katakan tadi. Dikelola secara fleksibel. Misal, guru agama ini ngajar 4 jam tuh. Ya. Mau setiap minggunya 3 jam teori atau intra, 1 jamnya konkret, monggo boleh. Gitu. Tapi ada rencana programnya. Gitu. Dikaitkan dengan apa? Dikaitkan dengan materi yang ada di buku sampean. Gitu. Ada buku di sini? Bukunya belum dikasih. Oke. Ada di belakang. Atau begini, Bu, boleh nggak ya? Saya mengadakan co-curricular itu dalam 1 bulan kan 4 minggu tuh. Minggu pertama saya teori, agama. Kedua, ketiga, keempat saya co-curricular. Boleh. Nanti dikatakan di program dilakukan minggu keempat
setiap bulan, begitu bunyinya. Gitu. Boleh. Misal teorinya ada hafalan surat-surat pendek. Anak-anak di pembelajaran rutin itu pusing, masukkan ke kurikulum. Baca nanti kadang yuk kita baca bersama kayak nonton ini kayak nonton, tapi sudah ada program. Gitu. Boleh nggak? Saya misalnya saya kumpulkan nih 4 minggu saya intra. Minggu pertama bulan depan, minggu kedua intra. Minggu ketiga keempat ekstra. Ya boleh, tergantung program sampean. Gitu nggak? Nah, makanya saya buat program biar jelas. Boleh lah. Makanya ini dikatakan apa? Fleksibel. Apakah boleh Bu? Misalnya saya belajarnya itu 18 minggu. Ya kan? Kalau 18 minggu berarti 1 minggu kan 1 jam tuh. Berarti 18 jam. 18 jam kalau dikumpulkan jadi berapa minggu tuh? 1 minggunya berapa jam? Bapak Ibu ngajar? 6 ya? 6 kan? Misalnya kelas 1 nih, 6 kan? 6 berarti 3 minggu. Boleh nggak sebelum naik pangkat saya kokuri, sebelum naik kelas saya kokuri 3 minggu? Ya boleh. Boleh Bapak Ibu. Dikumpulkan aja kokuri selama 3 minggu sebelum naik kelas. Boleh. Maka di program ditulis kokuri dilaksanakan 18 hari ya? JP sebelum menaikkan kelas. Tidak apa-apa. Kelas 1 apa, kelas 2 apa, atau kelas A, sama aja kelas A ya. Boleh Bapak Ibu. Makanya dikatakan di sini fleksibel. Enaknya dulu bagaimana gitu kan? Gitu. Oke lah, kalau semester ini kan belum pernah dilatih begini Bu, semester depan. Tapi semester itu harus dilakukan biar anak yang baik. Jadi Bapak Ibu tidak ngarang-ngarang kan tadi Pak Guru surga. Masa centang. Jangan ikut-ikutan. Mohon maaf nih, jangan tersinggung ya. Gurumu nggak kayak gini loh. Dan di sini, akhirnya dianggap berantakan. Itu ya, Pak Ibu. Lanjut. Mengembangkan rangkaian kegiatan. Nah ini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mengadakan tadi misalkan dikumpulkan di akhir, ya kan, 18 jam, ya, maka harus ada rangkaian kegiatan dengan ada 4 ini, ada tujuannya, ada langkah-langkah, ada 3 ya, langkah-langkah pas, ada asesmennya. Dan ini contohnya ada di panduan di akhir. Di panduan yang tak bagi buat di situ ya, ada. Ya, itu Bapak Ibu. Tapi saya enaknya mau aja Bu, setiap 1 jam per minggu ya, dikatakan aja di dalam program dilaksanakan 1 jam setiap hari Senin. Kebetulan kalau 1 hari Senin ya namanya. Gitu. Maka semua jelaskan di program dulu. Gitu. Yuk. Ini kerangka pembelajarannya ya. Ada 4 kerangkanya dalam kurikuler. Yang pertama apa nih ya? Bapak Ibu, dalam kurikuler mengutamakan pembelajaran kolaboratif lintas disiplin ilmu. Apa itu pembelajaran kolaboratif lintas disiplin? Bapak Ibu bisa juga mengadakan kurikuler bersama guru kelas. Misal, guru kelas itu ada menggunakan proyek. Ingat, karena memang disarankan menggunakan model proyek, model berbasis masalah, kayak praktek lah modelnya gitu ya. Itu boleh loh. Kalau memang sesuai dengan tujuan Bapak Ibu di materi itu, ikut aja. Bu, ada tidak ya materi sama tentang ini? Kaitkan nih pembelajaran mungkin seni, IPAS, PKN terutama kebanyakan bisa ya, kayak PKN bahasa Indonesia ada juga,
sesuai digabungkan di situ, membuat proyek bersama. Dijadwalkan mungkin hari Sabtu full kurikuler ya Bapak, boleh. Bapak Ibu tugasnya adalah membantu menilai. Kesepakatan dengan tugas itu. Kalau begitu, Bapak Ibu ngajarnya berapa jam? Saya tanya. Kalau Bapak Ibu menggunakan kurikuler bersama dengan wali kelas nih, misal ya, wali kelas 2 ini kelas 3, 4 kemarin kami hitung di SD kemarin kami diskusi itu 7 jam. Kelas 3, 4, 7 jam. Kelas 3, 4 misalnya. Dapat 7 jam ya, kurikuler jalan 1 minggu. Jalan 1 minggu loh ya. Terus diambil upacara 1 jam. Kolaborasi kan? 1 jam upacara. Diambil intak 1 jam. Diambil lagi, mungkin sekolah itu ada program literasi numerasi sendiri khusus hari Rabu. Misal kita contoh. Literasi numerasi 1 jam. Atau enggak, kemarin itu ini olahraga. Olahraga kebetulan pembiasaan dia 15 menit di hari Selasa, 15 menit di hari Kamis katanya. Saya bilang jangan 15 menit, tambahin. Mengapa? 1 jam adalah 35 menit kan? Saya bilang, oke Bu. Artinya 7 tadi sudah diambil 3 jam kan? Ya kan? Kurikulernya yaitu upacara, intak sama senam. Maka guru olahraga, guru agama karena tidak mau nih, kayaknya saya mau kolaborasi nih dengan guru kelas sama guru olahraga. Sisa berapa saja 4 jam. Ini ngumpul misalnya dari Sabtu. Boleh nggak? Saya tanya, boleh nggak? Boleh. Kalau boleh berarti guru olahraga itu proyek di situ kan mengamati anak-anak kita. Kalau begitu Bapak Ibu ngajarnya berapa jam? Ngajar intranya berapa jam? Iyalah 3 jam lah. Soalnya ada kepala sekolah nggak mau nih. Jadi saya ucapkan biar kita diskusi di sini. Alasannya apa? Lu cepet pulang lo guru agama di sana boleh pulang. Ada yang katakan gini, kan kurang jamnya agama. Loh, kurang bagaimana? Kan 1 jamnya kok kurikuler. Yang jadi problem adalah, jadi problem ini. Jika kurikuler itu bersamaan Bapak Ibu, pusing berapa memang. Kelas 1 hari Sabtu, kelas 2 hari Sabtu, kelas 3 hari Sabtu, kelas 4 iya terusan bagi badannya. Gak boleh Bapak Ibu, dosa. Jadi Bapak Ibu bagi waktu. Jam pertama kurikuler ikut di kelas 1 nih, kelas 2 mungkin kelas 1, kelas 2 gabung ya. Jam kedua masuk di fase B. Jam ketiga masuk di fase C. Jangan culas karena gurunya kelas 1 jual banyak makanan, di kelas 1 2 terus. Jangan. Iri-irian nanti. Jadi guru agama harus bijak. Jika mengambil seperti itu boleh, itu namanya pembelajaran lintas disiplin ilmu. Itu Bapak Ibu. Silakan jawab pertanyaan. Baik, terima kasih. Ini bertanya sekaligus supaya paham lah. Iya. Kan kami itu guru baik, ibaratnya artinya kami seminggu, contoh mungkin di kelas 4 ya, kelas 4 1 minggunya cuma 4 JP, JP kan seminggu. Artinya ketika kita 1 JP-nya tadi untuk kurikuler, artinya ketika kita menggunakan fase A, fase B, fase C, berarti kan fase A nih, berarti antara kelas 3 dan 4. Fase B kelas fase contoh fase B Bu, kelas 3 dan 4 ya. Nah kelas 3 dan 4 berarti
ada terkumpul dalam 1 minggu 2 JP. Gitu ya, 2 JP. Nah itu yang saya tanyakan, kan kalau misalkan tadi kolaborasi, kadang-kadang kan seperti Ibu bilang tadi terbentur dengan satu yang wah kami juga mau nih apa nih gimana gitu kan. Nah jadi apakah itu misalnya walaupun kita sendiri dananya, artinya berarti apakah itu bisa digabungkan misalnya kan 4 JP-nya seminggu, artinya berarti dalam seminggu itu kita punya konfigurasi 2 JP. Ya. Langsung per bulan per bab 30%, setiap bab habis berarti kan 2, kalau 1 bulannya 4 minggu, berarti kita dapat 8 JP. Iya betul. Artinya apakah itu bisa kita ya udah nih dikumpulkan di akhir sendiri gitu. Boleh. Boleh ya gitu. Boleh. Kumpulkan anak tadi kelas 1 2 Ya. sampai buat jadwal sendiri. Tapi ingat jadwalnya bertabrakan nggak dengan guru kelas. Kalau tidak bisa maka fase awal ya sebaiknya dari sampai aja. Misal sampai kelas 1 kelas B ya. Kelas 3 itu hari Senin misal. Ya. Kelas 4 hari Selasa. Maka sampai kelas sendiri di kelas 3 hari Senin 4 jam ACD. Ya kan? Ya. Hari Selasa di kelas 4 PJB itu. Kalau digabung satu fase itu karena bertabrakan dengan jadwal lain. Ya dengan dulu. Boleh, tapi sudah nggak boleh. Boleh banget. Mengatakan sendiri. Tapi ingat, dimensi, subdimensi dan tema ambil dari wali kelas. Jangan sendiri. Gitu ya. Yang tidak boleh mandiri itu adalah dimensi, subdimensi. Tetap ngambil dari yang sudah disepakati di rapat awal tahun pembelajaran. Tapi yang masih berkaitan dengan pembelajaran kita Bu ya. Kenapa? Subdimensi dengan saya wali kelas kan. Ya dikait-kaitkan Mas bagaimana? Oh, dikait-kaitkan. Ingat, ini saya yang ambil ini. nama mereka kan. Enggak, Iya. enggak. Ini saya dikait. Jujur. Ingat, bentuk kurikulum itu ada 3. Ini untuk semua ya, guru mapel, guru kelas, guru olahraga. Boleh ini. Boleh pembelajaran kolaboratif lintas disiplin ilmu yang tadi digabung mungkin agama, olahraga, kesenian, matematika. Boleh. Boleh gerakan 7 kebiasaan Indonesia hebat. Maka ini walaupun guru agama nyanyi nggak apa, ada juga versi lain boleh. Itu kan versi yang penting anak-anak apa 7 kebiasaan 7 Indonesia hebat. Jadi nggak jadi masalah. Mau ada kemarin udah prok ya silakan. Nggak dilarang, gitu ya. Versi aja itu. Yang penting guru itu tahu kaitannya gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia itu apa. Jadi boleh ambil ini Mas tadi Mas. Boleh gerakan 7 kebiasaan Indonesia hebat, boleh cara lainnya. Loh, misal, Bu, saya di materi itu sepertinya tidak ada yang saya kaitkan untuk ini apa untuk kurikulum. Saya mau ngambil cara lainnya, ya boleh. Apa itu caranya? Misal, anak-anak kita biar paham dengan masjid harus bersih, bagaimana? Ajak ke masjid kebersihan lingkungan. Kan di program ditulis membawa anak-anak ke masjid apa namanya di sini untuk membersihkan, mengepel, menyapu lantai. Tujuannya agar anak memahami bahwa kebersihan sebagai dalam dan mencintai masjid sebagai apa gitu. Tulis. Gitu. Nanti ditulis di program cara lainnya. Bu, saya mau gerakan 7 kebiasaan hebat anak-anak itu agar rajin beribadah. Kan ada, ya kan rajin beribadah gitu ya. Boleh enggak Bu? Karena kelas 6 kebetulan saya ini bisa gini, karena agama bisa di awal ya Pak ya. Di awal 3 jam. Nanti saya 1 jamnya saya ambil sebelum sholat zuhur. Saya bawa ke masjid 1 jam. Gak apa-apa minta sama walinya. Bu, kebetulan saya kokurikuler mengambil rajin beribadah, yaitu dikaitkan gerakan 7 kebiasaan hebat ini dalam 1 semester ini khusus kelas 6.
Jadi sebelum duhur jam kita ganti. Saya ngajar teorinya 3 jam, 1 jamnya saya bawa selasa biar anak-anak itu rajin beribadah sholat duhur. Boleh, tulis di program. Satu semester. Iya, karena anak-anak biar punya kebiasaan sholat duhur. Atau gini, anak kelas 1 biar kita sholat duha. Kan 4 jam tuh, 1 jam sholat duha. Gak apa-apa. Kenapa tidak, Bang? Asal di program ditulis, Bapak Ibu, masuk kira-kira gerakan ini temanya aku rajin sholat sunnah misal. Enggak deh, tema nggak boleh sendiri ya. Tema ikut aja, tema nggak apa-apa, ikut aja di sana. Baru nanti ini bentuknya adalah gerakan 7 gerakan yang hebat. Suka sholat duha, bisa ditulis di bawah. Rajin beribadah sholat duha gitu ya. Ini berarti pada saat pagi hari sebelum kita mulai pelajaran agama, kan itu nanti kegiatannya ditulis. Kita ada kolomnya kan sudah tahu di kolomnya. Anak-anak diajak untuk berwudu dulu, baru karena di kelas di ruangan kelas menggeser meja untuk dibaca sholat duha bersama. Yang menjadi imam adalah bergantian teman. Misal, Bapak Ibu tulis, boleh. Itu simple kan? Jadi Bapak Ibu itu nanti diajar yang lain itu populer. Bu, temanya nggak nyambung dengan bu lagi kayak aja yang di Bapak Ibu sudah. Iya, itu nggak nyambung biasanya. Apa sih? Kan Bapak Ibu biasanya manusia saudara kan alasannya itu. Apa? Kadang permasalahannya itu kita miskomunikasi karena kita paham guru kelas. Itulah panggil saya ke sana. Enggak, mohon maaf, enggak. Guru. Coba Bu. Yang jadi problem, kadang kita belum mengadakan rapat dengan kepala sekolah ini. Bapak Ibu nanti kurang, Pak saya kemarin workshop ini loh tentang kurikulum itu Pak kita rapat. Gak apa-apa sebut nama saya. Mana sebut Suryatun. Jadi kami guru agama itu Pak mengambil dimensi subdimensi seluruh tema harus dengan guru kelas. Walinya gitu. Temanya juga harus rapat dengan walinya gitu. Itu Bapak Ibu ya. Nah, ingat ini kan kunci. Jadi nanti di praktek di kolom ada 3 cara. Bukan 1 cara aja. Kalau misalnya gini, kok sulit betul dikaitkan, ambil aja cara lainnya. Misal, contoh, karena pada saat itu Ramadan kemarin ada pembagian dana untuk bagi takjil. Tulis di situ di bawah. Itu kan apa Bapak Ibu? Bisa dikaitkan dengan ini bermasyarakat. Tulis. Nggak usah gaduh dengan nggak usah dengan tema, nggak usah. Karakter anak kita. Gitu. Udah buka ya? Oke. Terus. Emang nggak usah. Jadi kan kalau misalnya Saya sambil minum ya. Sholat duha Bu ya? Ya. Misalnya, kalau misalnya selama 1 semester sholat dulu berjamaah. Terus tadi kan ada cara lain, kayak misalnya ketika bulan Ramadan. Nah, ketika bulan Ramadan kan penggalangan dana itu kan bermasyarakat kan ngambilnya otomatis kan per bulan. Berarti misalnya kita agendakan dalam 1 semester itu bisa beberapa kegiatan. Bisa Mas, betul. Boleh beberapa kegiatan. Makanya di program ini kayaknya ada deh ini hari apa misalnya bisa mikat misalnya, kan bisa dikaitkan itu juga kan? Ditulis saja. Nungguinnya nggak jadi masalah, tulis di program. Boleh beberapa kegiatan dan boleh mengeluarkan 3 bulan ini, gitu. Meskipun sudah dapat salah 2 kali, nggak apa-apa. So, ya, yang lain? Untuk kegiatan Oke, lanjut ya. Kan slide sudah saya bagi, jadi saya akan buka yang penting-penting saja. Bapak Ibu, kan ada 3 cara kan tadi, yaitu cara 1 pembelajaran kolaboratif lintas disiplin ilmu, cara 2 gerakan 7 kebesaran Indonesia hebat, cara 3 cara lainnya. Kita kupas satu persatu. Ini, jika menggunakan cara pembelajaran kolaboratif lintas disiplin ilmu, caranya ini dulu. Penentuan dimensi kan sudah tadi ya, ada di awal kan.
Penentuan tema sudah di awal tahun pelajaran kan. Nah, mapelnya ini mapel berapa aja, mau 1, 2, 3 terserah. Nanti di kolom ini kalau tidak ada mapel ya dikosongin, jangan dikait-kaitkan. Kalau menggunakan cara lainnya, ya tidak ada mapel toh, kosongin. Tapi kalau menggunakan kelas lintas disiplin ini memang harus ada mapel-mapelnya, gitu. Terus penyusunan perencanaan pelaksanaan evaluasi tindak lanjut. Ini apabila menggunakan cara lintas disiplin ilmu. Jadi beberapa mapel tadi kaitkan. Tuh, misalnya rangkaian listrik, anak-anak kan kok nggak apa-apa sih buat rangkaian listrik? Ya sudah tak mau berkelahkan. Tanya ke agama, bisa mau nggak? Kamu buat proyek loh tentang buat rangkaian. Emang bisa? Ya bisa loh. Kejujuran, apalagi misalnya di situ di pelajaran sampai ada kita harus jujur, bisa. Berarti rangkaian harus jujur, jangan sampai sudah dibuat di rumah baru dibawa ke sekolah kan? Bisa Pak, dikaitkan, nggak mungkin agama itu berkaitan dengan mapel semua, bisa kok. Gitu loh. Cari capaian pembelajaran yang memang bisa dikaitkan dengan materi itu di kelas itu tentunya bukan kok kelas 5 sampai kaitkan di kelas 2 ya nggak mungkin ya gitu ya. Nah itu Bapak Ibu. Sekarang yang cara kedua ini strateginya. Tadi kan kolaborasi harus jadi goal. Sekarang ini apabila kita memilih strategi gerakan 7 kebiasaan Indonesia Hebat, ini adalah gerakan untuk menanamkan kebiasaan positif pada anak Indonesia sejak dini, mendukung kekuatan karakter utama bangsa dan mendukung tercapainya 8 dimensi profil Indonesia. Melalui kebiasaan apa? Ya tadi bangun pagi. Mengapa upacara bisa dikaitkan ini? Kalau anak-anak bangun pagi, tentu upacara tidak terlambat. Beribadah, rajin beribadah. Sholat duha termasuk rajin beribadah. Sholat duha termasuk rajin beribadah. Berolahraga, ini berolahraga kan ada di sekolah, ada pembiasaan olahraga bersama tadi ada apa Pak? Selasa. Nah, hari Kamis. Oke. Terus makan sehat dan bergizi. Ini sarapan bareng misalnya, ya kan? Ingat Bapak Ibu, jika itu dipopulerkan, lihat anak-anak mau makan apa, jangan mie. Gurunya itu cek di bawah sosis, ciki-ciki. Nah, padahal ini dikaitkan dengan kurikuler makan sehat dan bergizi. Misalnya kan makan buah bersama, kan bisa. Anak-anak bisa bawa buah loh ya. Buah apa? Sukanya buah apa? Saya sukanya buah jeruk ya, bawa. Kamu sukanya apel ini terus. Ada yang bilang buah ceri, ada kan ceri. Tidak apa-apa itu sehat loh. Itu banyak ada namanya ngolok, apa itu harus dilupakan. Anak-anak, buah ini kalau diteliti ya di Google, banyak vitamin C-nya, gitu. Apa-apa, makan buah bersama. Agama juga bisa masuk untuk ngambil jam ya. Misalnya kan kalau memang mau ngajar ini, iya. ambil yang halal dan haram kan? Kayaknya anak bisa. Kan masuk ya, ambil jam dari situ kan? Haram bisa, Ojo sudah paham. Itu dong. Yang dipaham dulu dong Pak Guru. Iya. Kalau tidak kan boleh dilaksanakan nanti. Jadi simpel kok bukan tidak berat. Yang dia programnya jadi ditulis. Oke. Dengan membaca ini bisa dikaitkan dengan kegiatan lintung, literasi, numerasi. 15 menit sebelum masuk kita itu semua sudah kan terlaksana belum? Ada alat evaluasinya belum? Gurunya jangan-jangan hanya melihat baca apa tidak pernah baca anak kita. Maka guru punya cara, anak-anak kita besok literasi numerasi ya. Sekarang silakan. Kalau agama juga boleh, misal tentang buku keagamaan kan. Ambil di perpus misalnya atau cerita-cerita Nabi minggu depan atau besok. Enggak mungkin minggu depan aja sudah. Kalau besok kan enggak mungkin. Besok pasti kelas yang lain agama. Kecuali kalau buku kelas. Minggu depan kita 1 jam menceritakan tentang kisah Nabi. Silakan kamu pilih dengan bahasamu sendiri. Pilih kisah Nabi dari 20 Nabi. Boleh diambil dulu dikaitkan dengan
subdimensi yang dinilai sama, jangan sampai ambil subdimensi ini kasih anak-anak kita. Tuh, Bapak Ibu. Subdimensinya harus. Jadi kegiatan apa aja disiketkan ke kurikuler. Tapi ingat tadi harus ada programnya. Bu, saya lupa ya, tiba-tiba ingat ya masuk karena saya lupa apa sih itu simpel. Kan untuk pembelajaran awal, bisa nanti pembelajaran yang akan datang akan lebih baik kan? Itu. Oke. Bermasyarakat tadi bisa bagi takjil, bisa membersihkan rumah ibadah, membersihkan apalagi siring, kalau di siring itu apa kan dulu kan jadi masalah, namanya bermasalah. Apa aja? Apa lagi Pak? Bersihkan makan, bagus itu mengerti bahwa kita hidup ini sementara. Pak kurang kamu suruh ada aja ya. Masa mau ya Pak sih ngomong gitu. Jadi gitu ya Pak ya. Jadi kegiatan bermasyarakat itu banyak yang oh ini ke teman, berkunjung ke teman yang sakit, berbagi ke ini apa nanti misalnya ada teman ini orang tua meninggal kita ngasih itu bawa ke sana. Ini kurikuler bermasyarakat. Meskipun mendadak tulis minimal sudah diprogram tulis. Lupa. Tuh. Tidur cepat. Tidur cepat. Apa kita yang pikirkan tidur cepat? Bisa juga di sini tadi tempat aku datang kan bisa juga tidur cepat dan bangun pagi. Ya, ada masalah. Soalnya kalau dia nggak tidur cepat bangunnya nggak pagi. Yang penting Bu ya, tidak ketika pembelajaran kan 3 jam habis ngajar biar tidur cepat langsung tidur ya Pak. Pak, itu nggak ada. Tidur cepatnya jumlahnya ada. Oke. Cara lainnya. Nah, ini cara lainnya sudah kasih contoh ya, karena memang. Nah, boleh sedikit tanya Bang? Boleh dong. Terkait dengan penyusunan program itu tadi. Terima kasih. Terkait dengan penyusunan program tadi, umpamanya kan kalau di kelas guru agama ini kan memegang kelas 1 sampai kelas 6. Nah, berarti kan harus berkolaborasi dengan guru kelas 1 sampai kelas 6. Apakah itu ada maksudnya maksimalkah atau minimal yang harus kita lakukan program itu tadi? Berarti kan semakin banyak program yang kita buat semakin perut juga kan? Iya, betul. Oke, banyak yang kita lakukan itu maksudnya. Kayak sekarang itu. Kita Kalian dulu ya, lepas waktu biar paham. Kurikuler kelas 1 dan 2 itu 216 ngajar dalam 1 tahun. Kalau dalam 1 tahun 216 JB fase A dibagi 1 semester dapatnya 100 berapa? 108 jam JP. Kalau 108 JP dibagi minggu teknik, hitung minggu teknik dulu, guru Pak Guru Agama, monggo. Berapa kira-kira? Bagi dulu. Bagi 4. Berapa minggu teknik? 26 ya. So, ayo Bu Prita berapa beda? 26, 27. Jangan yang 8 bagi 4. Minggu efektif semester ini 26 Bu. Iya, 26. Gak bisa, harus baca dulu, jangan 26, 27 mengira-ngira loh. Kalendernya mana ya? 1 minggu kan. Gak bawa kalendernya. Kita 4 jam tetap. Jadi minggu efektif itu harus lihat di kalender pendidikan. Minggu efektif itu minggu efektif minggu berapa? Januari, Februari, Maret. Oh ini Maret cuma 2 minggu karena minggu ini adalah ujian misalnya dipotong. Gak mungkin ngajar kan sampean di situ. Kemarin berapa
jam Mbak? Lupa saya di KKG kita. Berapa minggu efektif? Masih kaldi. Kaldi. Kalender pernikahan dulu. Kaldi. Minggu Berapa? efektif. Satu bulan kah Bu? Satu semester. Satu semester. Itu Pak. Oke. Kita kira-kira aja ya. Karena harus hitung itu. 131 ini. Enggak mungkin. Dua-dua kah? Dua-dua itu kan? Dua-dua itu. Berapa Mbak? Dipotong dengan ujian, dipotong TKA, dipotong TKA kan masuk kan? Dua-dua kan? Tapi belum dipotong libur itu. Di Kaldi Bu dua-dua minggu. Tapi dipotong ujian? Iya udah ini di Kaldi. Yang ini kah Bu maksudnya? Minggu semester ini mulai dari apa? Ini mulai Januari. Ini Nah, kan itu sudah. semester lalu. Tapi ini kan ini minggu 1, terus ada libur minggu 2, ini 4 ya. Iya Terus udah dipotongnya kayaknya Bu, ini yang ini makan dihitung 1, 2, 3, 6 di lingkarnya yang libur langsung 7, 8 yang efektif aja nih. terus berapa? Dua-dua ini 22 minggu. Ini betul kan 22 minggu ya Mbak? Betul kah? Kok beda cara hitung di sini dengan di Robert kemarin? Kayak mana? 20 saya. 20. Oh ya, 20. Oke. Kalau dibagi 108 dibagi 20. 5? Berapa? Oh, TKA ada libur Mbak, berarti 21. TKA ada beli libur. Ada 1. Ujian ya? TKA ada? TKA ada. TKA ada beli. Berapa? 54 ya? Ini 100 dapat. Sek. Ingat Bumi bahwa dalam 1 minggu kurikuler itu seluruhnya itu 6 jam. Ingat, tunggu dulu. 6 jam. Dipakai upacara 1 jam. Dipakai inta 1 jam. Dipakai pembiasaan senam dan sebagainya ada 1 jam. Berarti masih ada 3 jam yang untuk bentuk tadi. Mungkin kolaborasi lintas disiplin ilmu. Gitu. Gitu. Jadi untuk kegiatan maksimal dan tidak maksimal tidak bisa begitu. Kalau gula kamu itu paling enak, intinya 4 jam itu 1 jam populer, beres. Wali tadi yang memang 6 jam per minggu tadi 1 jam dipakai ini, makanya wali kelas cuma 3 jam kurikulernya dalam 1 minggu. Gitu. Pak, Bu, misalnya gini, Bu tadi kan kelas 1, misalnya kelas 1 6 jam, kan Senin sudah mengambil 7 kebiasaan Indonesia hebat ya. Terus olahraga juga 7 kebiasaan Indonesia hebat, ya. Terus Jumat itu juga 7 kebiasaan hebat. 3 jam silakan mau cara lainnya, mau kolaborasi ini boleh. Gitu. Kalau agama ini malah enak simple, karena tahu dirinya, pasti jamnya Bu. Pasti jamnya itu 4 jam itu intinya dipotong 1 jam untuk
berapa tadi? Kelas 2 karena satu fase sama, saya perlakukan sama, yaitu saya kaitkan dengan 7 kebiasaan yang saya hebat, yaitu rajin beribadah, dia sholat duha 1 jam sebelum teori, tapi di jam agama ya. Tuh. Kelas 3-4 beda, karena anaknya tuh materinya sudah ini dan ternyata beliau adalah hafalan surat-surat pendeknya belum lancar, maka saya ambil 1 jam hafalan surat-surat pendek. Itu kayaknya jadi apa? Ya, materi pelajaran sampean ya. Tapi kalau saya pusing dengan itu, saya yakin aja 7 kebiasaan apa? Rajin belajar. Ini kenapa? Kelas 4 sama, karena satu fase hafalan surat-surat pendek 1 jam sebelum teori. Buat program aja. Hafalan surat pendek nih, misalnya 5 surat dilakukan selama berapa jam itu dalam 21 jam 21 jam toh, karena 21 minggu 1 semester beres loh Pak, programnya ada, jelas yang dilaksanakan gitu Bumi. Kelas 5-6 beda karena sudah tinggi, ini kayaknya saya kaitkan dengan materi. Misal materinya apa kasih mana? Contoh halal haram apa lagi? Project basic training. Tolong kamu analisa, cari informasi dimanapun di internet itu tentang makanan halal haram berkelompok, ya. Kamu cari informasi, beri waktu kan 1 jam tuh, cari jam. Nanti belum selesai laporan, belum akhir bulan nanti kamu presentasi kelompok. Kurikulernya adalah membuat laporan makanan halal haram. Karena 1 bulan selesai ya sudah, tapi ternyata belum selesai, ya monggo di bulan berikutnya untuk presentasi. Kalau selesai dalam 2 bulan, saya buat sendiri apa materi yang di kurikulerkan di kolaborasi antara kelas 5 dan 6. Enak toh? Gitu. Tapi tadi di tengah perjalanan ternyata ada orang tua meninggal. Kan guru agama biasa disuruh kan? Tahu saya dulu juga begitu. Tawar, tolong. Karena guru agama itu kan bisa motivasi anak bahwa anak-anak kita bantu orang lain ini masuk surga. Orang guru itu kan nggak percaya. Karena ada di tengah perjalanan itu Bapak Ibu, maka kan sia-sia kalau sampai Bapak akan mengisi program. Meskipun program sudah jadi catat, ada karena kondisional. Berkunjung ke teman yang orang tuanya meninggal, berduka sama maaf. Sana tulis saja kondisional. Jadi program itu tidak banyak Bapak Ibu, disesuaikan dengan kondisi nyata yang ada. Gitu. Gimana Bumi? Paham belum? Yang lain silakan bertanya. Enggak. Menyambung tadi yang menyambung tadi yang disampaikan sama Pak Firman terkait dengan penilaian ya. Oh iya. Apakah ini harus didampingi juga dengan dokumentasi? Ini gimana? Oke. Karena slide-nya kan saya link-linkkan, bukan di situ. Oke, baik. Ini Bapak Ibu, pemanfaatan digital. Karena dia ada 3 kerangka, 4 kerangka ya. Yang pertama praktek pedagogis. Yang kedua lingkungan pembelajaran, bisa di luar, bisa lingkungan itu ya, bisa dimanapun gitu, kurikuler itu. Terus kemitraan pembelajaran ya dengan keluarga, karena tadi harus ada, misalnya mau bawa ke Masjid Agung, kan harus ada izin tuh orang tua tuh. Nah, tak perlu kolaborasi kan? Nah, terus ini pemanfaat. Dalam kurikuler teknologi dapat
kita dimanfaatkan untuk mencari referensi, tadi kalau ada tugas-tugas, mendokumentasikan proses, tetap ya, dokumentasi perlunya, menyampaikan berbagai pesan ke publik, ya misalnya di FB, kegiatan kurikuler, membersihkan ini terkait dengan ini, jangan sampai mendokumentasikan biar nanti praktek baik dilihat oleh orang lain, Pak. Terus berkolaborasi jarak jauh, memvisualisasi ide kreatif murid, mempublikasikan hasil pelajaran yang telah dikerjakan. Teknologi dikatakan juga dimampu untuk asesmen pertukaran informasi. Itu sudah di antara guru, kan? Jadi tetap Pak didokumentasikan kan? Karena ada di kerangka pembelajaran kurikuler. Itu Pak. Silakan ada pertanyaan lain? Memang ini kalau saya baca nanti banyak membaca males. Kan sudah saya bagi. Ini Bapak Ibu. Pertama, penentuan dimensi profil nusa. Ini yang penting. Itu paling penting. Yang tadi itu 8 ini dipilih dulu nih. Bersama siapa? Kepala sekolah dan guru. Jangan sedih. Kalau enggak teguran kita makan. Pusing aku nih. Ada yang satu udah teguran udah sama-sama berwali. Hanya dulu P5 itu jadi kacau. Mengapa? Ya tadi waktu tua kamu tuh udah mau ikut. Ini curhatnya apa sekolah dampingan saya? Apa di keluarga itu kurang cepatin bu? Gitu. Kepala sekolahnya dong saya tekan. Wajibannya sama. Sekarang enggak, memilih aja. Ini dipilih bersama di forum begini rapat, ada dokumentasi, ada notulen dimasukkan di dokumen 1 KSP bahwa SK 12 ini memilih dimensi ini, subdimensi ini, fase A, fase B, dimensi ini, subdimensi fase C ini, tema dari fase A ini, tema dari fase B ini, tema dari fase C ini, begitu. Bukan kok ada visi-visi tanggal. Kelasmu itu ngambil dimensi apa ya kemarin? Ini enggak. Detailnya harus 1 biji aja atau harus 2, 3 berapa gitu? Kembali ke si. Ya kan? Iya mau bikin itu nanti. Memilih tujuan untuk memperkuat 1 atau lebih dari 8 dimensi profil lulusan. Oke? Oh iya iya. Itu bunyinya. Banyak orang jalan ya. Oke? Boleh 1, boleh lebih. Ini loh 1. Tuh Bapak Ibu ya. Lanjut. Mana tadi dah? Mana tadi ya? Lewat ya? Oh, ini baca Di atas dia. selesai. Nah itu tadi. Nih, setelah menentu dimensi apa, diskusi begini, makanya ini di print, guru kelas di print, kepala sekolah pegang. Ini diskusi bersama ya Bapak Ibu, silakan mengelompok. Guru fase A berkumpul di sini, fase B di sini, fase C. Kalau guru agama cuma 1 yang ngintip-ngintip. Oh iya. Tapi beri masukan jangan mentok. Menurut saya fase B itu begini loh, ini mulai begini. Oh ya, fase C itu yang kolaboratif karena ayah-ayah nggak mau kerjasama. Oke, itu ada diskusi, bukan terima guru agama sakit guru surga di pojok. Udah aku ikut aja deh kata bapak ibu. Jangan dong, karena murid ini murid tak bersama, bukan murid tak guru wali kelas. Begitu juga guru olahraga. Pak guru olahraga juga jangan pasif, harus aktif juga diskusi. Guru olahraganya 1, begitu juga sama guru agama. Ikut aja sudah sama dia, ikut aja, percaya aja dah guru wali kelas. Baca juga dimensi itu dengan anak kita. Fase A ini apa yang ditingkatkan karakternya ya Bapak Ibu. Fase B ini apa, fase C itu apa gitu. Izin Bu, kalau tema itu
Tunggu dulu. Untuk penentuan tema itu apakah sesuai di punya guru kelas, harus ada di buku mereka atau di buku kami? Atau terserah kita? Tema sama, tidak boleh sendiri. Oh, Nah, ya. oke ya, ini contoh tema. Temanya hanya contoh ya, bikin kalimat sendiri. Oh, terserah ya Bu. Iya ya. Ya terserah. Terserah. Tema ini ingat pemilihan tema Bapak Ibu ya. Ingat. Bagaimana sih penentuan tema itu Bapak Ibu? Tunggu dulu. Di mana nih slide-nya? Oke, tunggu dulu. Atas. Ini Bapak Ibu. Harus melihat dari sumber daya kontekstual. Pokoknya melihat kondisi di sini lah. Misalnya ada loh, bisa juga dikaitkan dengan ini. Di sini itu sebenarnya anak-anak lingkungan di sini itu suka membuat lanjut, bisa. Itu boleh. Guru kelas itu boleh. Suka, tapi di sini anak-anak kita nggak bisa gitu, tidak bisa buat itu. Bisa Bu. Nanti dikaitkan dengan cara lainnya. Kalau suka nari Bu kayak tadi misalnya Ya, anak-anak suka nari. boleh. Loh. Guru agamanya ngajarnya apa? Kalau guru agama ya disesuaikan. Kan tadi katanya nggak mau bersama dengan wali kelas. Katanya mau sendiri. Berarti sendiri gitu ya. Kalau mau bersama dengan wali kelas, berarti jamnya ditambah dengan ikut pada saat wali kelas 3 jam tadi. Karena dia mengambil cinta budaya daerahku. Misalnya, temanya cinta budaya daerahku untuk fase A. Mengambil itu nih, dia ngambil cara lainnya, ya kan dengan tujuan melestarikan budaya daerah tari apa Bu? Tari apa? Tari daerah aja. Ya apa namanya? Apa tadi Bu? Tujuannya sudah jelas, ronggeng. Oh iya ronggeng. Kan tadi temanya mencintai budaya daerahku. Misal ini contoh loh ya. Terus tujuannya adalah untuk membudayakan tarian ronggeng yang hampir punah misalnya, atau mampu melakukan tarian ronggeng, misalnya begitu ya. Pada saat karena sampai tidak mengambil sendiri tadi, mau ikut sama ini temanya wali. Pada saat gurunya ngajar nari, sampai ikut di situ ikut pendamping ini. Apa tujuan Bapak Ibu? Satu, penilaian formatif, penilaian sumatif bisa. Pada saat proses penarikan dinilai itu. Jadi DPL-nya kami ngambil juga yang Yang udah dari wali kelas nggak boleh ngambil sendiri. Oh, ya? nggak boleh ngambil sendiri. Nggak boleh loh. Itu kan nanti ngambil dimensi apa di situ? Ada kok. Oh. Kalau memang tarian, Kreativitas. ya boleh kreativitas, boleh gitu. Atau bisa juga Bu, misalnya di peta tadi tarian kan, kan kita masuk ke situ. Sebagai kan di materi kami kan ada implementasi surah Al-Baqarah ayat 13 tentang berbangsa-bangsa bersuku. Oh, di situ berarti. Oh, di kebetulan di kelas itu ada ikan. Ada kan Al-Baqarah ayat 11 Tapi DPL-nya ngambil punya wali kelas. Tetap kenal tidak boleh. Saya katakan sekali lagi. Dimensi kepengurusan, subdimensi tidak Jadi, boleh. anu materinya Tema aja tidak ya, boleh ya. ngambil sendiri. Kolaborasi dengan wali kelas. Yes. Tuh ya. Ya. Tuh, simple. Jadi tinggal diskusi sama dengan. Oke, lanjut. Kemana tadi ya? Kemana? Nah ini, setelah menentukan tema, makanya tentang tema nggak boleh juga udah kemana yang tahu kan? Beri masukan lah. Bu bagaimana kalau di sini kan masyarakat itu suka ini membuat gula. Anak kosnya kan bisa Pak, pasti mah. Ini kan pas besar. Gimana kalau kita budayakan agar mereka bisa praktek buat gula? Kokulturnya. Nanti kita ambil bentuknya cara lain. Waktunya 1 semester.
tidak Bu? Guru agama dimasukkan. Gitu caranya. Gitu ya. Nah, jadi tema itu disesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing. Sebelum sampai tahu temanya dari sana sini, kita coba aja nanti buat praktek seakan-akan sudah apa-apa. Menentukan bentuk kegiatan tadi itu ada 3 bentuk, apa cara lainnya, kolaborasi desa dulu atau ini dibutuhkan. Habis itu alokasi waktu, apakah per minggu 1 jam atau 1 bulan 4 jam atau di akhir tadi 18 jam, monggo, ya kan? Menentukan tujuan belajar itu tulis sendiri untuk melestarikan budaya. Kalau ngambil tadi itu untuk melestarikan budaya daerah yang hampir punah bisa segala macam, terserah. Terus merancang aktivitas, apa yang aktivitas pertama? Ya kalau misalnya tadi tari berarti anak mengenal tari-tarian, ya kan? Tari daerah itu ini. Khusus daerah Lolo itu sebetulnya dulu ada tari ini ya, monggo. Gitu. Baru merancang asesmen. Nah, merancang asesmen kan disiapkan dengan apa tadi penilaiannya? Disiapkan dengan apa Pak penilaiannya? Ayo, penilaiannya tadi disiapkan dengan apa? Diselesaikan materi. Dimensi dan subdimensi. Ini dapat foto dari mana ini ya? Gak ada minta foto pada sini. Ya, sekarang saya juga ada dimintai foto, makanya saya tidak baru lihat ini tadi loh. Cantik aslinya Bu. Kenapa? Bentar, Hen. Stoknya Hen kalau dia nama. Tutupnya dulu ini. Silakan dibuka. Ini Mas, kamu tutup Mas. Siapa yang minta tolong? Mencari ya. Bapak Ibu ini, apa yang dibawa jika kolaborasi lintas divisi atau ngajak anak-anak tadi ke masjid agung bersih-bersih? Misalnya ini kebetulan ngambil dimensi kolaborasi subdimensi peduli. Jadi setiap subdimensi itu buat kolom begini. Itu Bapak Ibu. Sudah saya bagi pun nggak saya foto. Ayo Tinting, Rati Ahmad, Gaus ini si Baju bisa murid ini. Cuma 4 orang ini murid saya. Saya jalan ke masjid bersih-bersih. Bapak itu bawa lembaran ini. Bu, apa ini boleh berkembang cakap mahal atau boleh apa ini? Tergantung Bapak Ibu. Tapi pada saat dirapot ini, itu ya. Apakah boleh sangat baik silahkan buat aja. Gitu. Yang penting Bapak Ibu kalau centang sangat baik seperti apa, anak mampu membersihkan masjid tanpa diperintah atau gimana atau secara mandiri terserah, bisa begitu. Bapak Ibu. Sesuai dengan konteks nyata yang Bapak Ibu lakukan, dinilai di sini. Gitu. Untuk nilai. Jadi ingat, nilai itu per subdimensi. Contohnya kolaborasi itu kan ada peduli, berbagi, terus apa satunya? Ada 3 kan? Kerjasama. Bu, apakah ketiganya dinilai pada satu ikatan? Kerjasama mau fokusnya apa? Karena di sana ada kerjasama sama peduli, 2 aja dulu di masjid itu. Kan nggak ada berbagi tuh. Berbagi sama nilainya apa? Ya pada saat nanti kunjungan ke orang tua meninggal atau pada saat berbagi takjil itu. Silakan atau apakah terserah Bapak Ibu mengaplikasikan dari subdimensi yang dinilai. Ini harus 3-3-nya Kak Bu? Tidak. Tapi Bapak Ibu bisa. Bapak Ibu memilih cuma 1 dimensi. Masa sih cuma 2? Aduh, hanya senang kita. Nah, dia cuma 1 dimensi, yang dinilai cuma 1. Aduh, 3 lah, paling 3 hanya 1 dimensi, kok cuma 1 atau 2. Semua lah. Bisa Bu, 2 DPL, 2 dimensi. Ya, 2 DPL
dua dimensi paling tidak 4. Ya kita biar karakter anak-anak ternilai loh, kan? Karena Bapak Ibu, penilaian ini ditanyakan ke anak-anak kita, jangan diem-diem. Nah, semester ini ada loh karakter yang Ibu nilai. 1, kerjasama. Jadi nanti ada kegiatan, kamu bisa kerjasama dengan teman-temanmu. Nanti Ibu nilai itu berkembang, cakap mahir atau sangat baik, cukup, misal, terserah Bapak Ibu. Jadi penilaian ini bukan diem-diem dinilai, tapi anak-anak tahu bahwa kegiatan yang dilakukan ekonomi itu ada nilainya. Itu. Karena penilaian itu bukan rahasia Bapak Ibu. Anak-anak harus tahu. Jadi karakter dipilih itu anak-anak diberitahu, entah nanti di upacara serta kepala sekolah dulu secara global. Jadi kepala sekolah harus hafal fase A ini, fase B. Terus ada pertanyaan kemarin global, Bu, kami co-curricular kan baru, bolehkah saya memilih sama? Siapa? Kalau dirasa perlu. Fase A, B, C memilih dimensi sama dan subdimensi sama. Monggo, asal itu hasil diskusi di forum bersama kepala sekolah dan guru-guru, bukan hasil pemikiran sendiri. Itu ya. Ada pertanyaan? Bapak Ibu ini lihat contoh. Nanti ini yang harus punya Bapak Ibu. Ini fase A kebetulan memilih dimensi kolaborasi, subdimensi peduli berbagi kerjasama. Itu semua ya Pak ya. Temanya bersama itu indah. Jenis co-curricular bentuknya cara lainnya. Kalau cara lainnya maka mata pelajaran kosong dong, karena kan tidak berkaitan dengan mapel. Nah, ini alokasi waktu semester 1 4 minggu. Kebetulan ini sistem blok dilakukan 4 minggu sebelum kenaikan kelas. Tapi kalau sampai di sini misalnya dilakukan 1 jam, 2 jam berarti ya kalau kelas 1 dan 2. Fase A, ya kan? 2 jam setiap minggu atau 1 jam per kelas, 1 terserah dirinci, gak jadi masalah gitu Bapak Ibu. Nah aktivitasnya tulis saja apa. Makanya saya katakan tadi, guru agama punya sendiri begini, ditambah aja ke belakang apa yang dilakukan, gak apa-apa ya kan. Terus ini kan belum ada nih tadi kalau guru kelas kan banyak, karena guru kelas ini ada upacara, ada intak gitu. Kalau guru agama kan simpel nih. Karena guru agama ikut di intak minggu pertama, sholat atau biasanya apa minggu pertama Bapak Ibu intaknya? Ada kegiatan keagamaan enggak? Ada? Apa? Bukan terserah guru dong intak Pak. Ada jadwalnya di sekolah itu. Kultum biasanya Bu. Kultum. Iya. Oke, ditulis. Itu punyanya guru agama kan? Fase A, fokus dimensi tulis, tema adalah 7 kebiasaan Indonesia Pak. Ya, ya. Ibadah, iya. Rajin beribadah. Jenis co-curricular adalah tadi di sini ya jenis co-curricularnya itu. Ini bentuk aktivitas adalah mengadakan kultum di Jumat pertama, waktunya minggu pertama setiap bulan. Ambil, rugi dong, nggak sampai masuk kan? Rugi, hah? Gitu Pak. Biar sedang kerja, saya kerja untuk kelompok. Berarti Bu kalau misalnya udah imtak kultum gitu di kelas kita ngajar 3 JP. Tetap Bukan, tunggu dulu ya. Iya. Jika kultum kan tidak 1 jam cuma minggu saja. Minggu berikutnya kan tidak kultum. Biasanya 2 Maka itu kolaborasi dengan kali saja. Itu termasuk pembiasaan aja. Pembiasaan, kulturnya hanya pembiasaan. Gitu ya. Soalnya saya nggak mungkin sendiri mampu.
pasti dibantu oleh Wali kelas. Iya, ngatur Maka barisan. saya ambil sendiri kokurikuler biar enak. Oh, gitu ya. Soalnya nanti kalau ambil sambil kita 1 jam, segitu banyaknya, tidak kolaborasi dengan wali kelas yang mampu. Iya, betul betul. Artinya itu termasuk pembiasaan, baca pembiasaan di sekolah, tapi kokurikuler. Tapi kan rugi kalau nggak sampai terus di program sampai. Iya. Gitu. Itu Bapak Ibu. Bu, izin boleh Monggo. tanya nggak? Ya boleh ya. Di sekolah saya ini kan kebetulan sebenarnya saya kurang paham waktu itu kokurikuler itu apa, Bu. Terus saya ditunjuk ketua kan, Bu. Terus saya ngadain itu semester yang lalu kayak panen karya, anak-anak tarian yang ditampilkan tarian, makanan sama nyanyi daerah. Terus jadi saya berkesimpulan, oh kokurikuler tujuannya itu aja. Jadi kegiatannya itu mengenal, menghafal dan menyanyikan lagu nasional. Terus mengenal, menghafal, menarikan lagu daerah. Mengenal, mempelajari dan memasak makan daerah. Ada petasinya apa? Nah, kayak gitu. Mengenal, mempelajari dan membuat kerajinan yang dapat dijual. Nah, itu kami masih belum paham, tapi yang jelas kalau hasil udah ada yang dipanen karet. Jadi ini Kayak apa yang bisa dilakukan aja, diulangi kan gitu. Oh gitu. Programnya dulu apa? Oh gitu. Iya. Jadi kita itu bikin aktivitas aja, nggak tahu tema detail. Nggak ngerti dimensi apa Iya, gitu ya. gitu. Nah, ya nggak apa-apa. Dimaafkan sama Pak pengalaman. Ya. Jadi dirubah nanti. Oh, jadi Sudah. Oh. Jelas kok. Ada prosesnya. Hmm, Ada tanya lagi monggo, nggak apa-apa. berarti diganti. Dan saya pikir begini Bu, kan ini kan ini program semuanya dimasukkan dari kegiatan upacara karena kan kolaborasi. Saya juga selesai jadi salah. Berarti- Tapi saya bantu wali kelas itu namanya. Berarti bisa fasenya dari A, B dan C begitu. Iya. Oh iya sih. Iya, dimiliki oleh fase A, fase B, fase C untuk upacara. Berarti kalau yang seperti ini untuk guru agama Iya, aman Bu ya. agama aja. Aman ya. Jadi kalau misalnya guru kelas jangan seperti ini hanya A aja. Iya, Ya. tapi ingat Pak, sampai kan 1 ke 2 dan ke 4, 1 ke 3 dan ke 1 apa kegiatannya? Kegiatan yang lain bukan ini masih gambaran tadi. Enggak bisa intra Pak, harus ekstra, harus kokurikuler Pak. Nggak bisa. Nggak bisa. Oh, masukkan ke intra jamnya. Ingat, berarti minggu pertama 4 jam, satunya mungkin mau kokurikuler praktek. Misalnya sholat buka sahur, misal gitu. Oke, boleh. Tapi di sekolah kami itu Bu, kepala sekolah kemarin mengumumkan kami itu olahraga itu 2 hari Bu. Apa? Hari Rabu sama hari Sabtu. Jadi di hari Sabtu ini kata beliau itu nanti dua minggu itu kita senam, 2 minggu kita gotong royong, makanya ada kegiatan ini Nggak terinspirasi. apa-apa, boleh Pak. Boleh gitu ya Bu ya? Kalau begitu, sampai ikut aja di olahraga itu. Iya. Kan tulis aja di sini dimensi ini, berarti cara lainnya, ya kan cara lainnya kan itu sampai menulis juga di sini kegiatan membawa anak-anak kan olahraga itu kesehatan juga kata Iya. Masuk sehat jasmani rohani dikaitkan aja Iya. itu. Sampai ikut juga anak olahraga jangan sampai hanya berolahraga nggak bisa, harus sampai ikut di situ pokoknya boleh. Enak kan? Oke. Karena apa? Nanti lanjut di jadwal kalau sama tidak punya begini. Berarti jadwal di Sabtu itu adalah kita di sini adalah 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Gerakan itu Ya, olahraga berolahraga. Ya, gemar berolahraga. Ini apa langkah-langkahnya situ kan?
habis itu ini kosong, baru ini 1 ke pertama dan ketiga B. Sampai punya program itu. Berarti Karena sampai ikut. oh iya. Ya. Berarti boleh Bu satu tema 1 tahun pelajaran. Gini, Atau 1 kalau semester. tema itu gini Mbak, tema itu sebetulnya setengah tahun, tapi kalau dirasa 1 tema itu setengah tahun belum Iya. fix, belum mantap, Iya. ya lanjutkan aja nanti. Oh, jadi nggak apa-apa. Itu ya. Ada lagi? Karena ini mewakili semua teman. Yang jelas sampai kolaborasi dengan Paswa dan Wali untuk membuat program ini. Kalau wali kelas memang harus tadi dari upacara, dari ini harus tulis jelas. Sampai nggak apa-apa jadi narasumber, sampai kan dapat duluan nih. Di kombel. Ayo Bapak Ibu wali kelas saya dapat narasumber duluan, baru dapat tentang itu loh. Dia nyalakan diri, cuma dibaikkan. Mau dibilang sombong amat, bodoh amat. Yang penting saya tujuannya anak-anak karakternya terbentuk dan mempunyai program. Setelah punya program, jabatan di RPP-nya. Karena di RPP itu langkah-langkahnya jelas. Tidak bisa seperti ini, tapi jelas. Anak-anak ini, anak-anak ini. Guru dan siswanya gitu. Contohnya ada di itu, buka. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau wali kelas itu memang harus buat sendiri, seperti upacara masukkan, senam masukkan. Kalau senam pagi 15 menit 5 pembiasaan itu bisa guru olahraga, bisa guru kelas. Nah di situ boleh, nggak jadi masalah. Penilaiannya gimana nanti? Penilaiannya kan tadi kolaborasi, kan bikin centangan tadi, Iya. formatif dan somatik. Formatif untuk hasil analisa bisa centang harian. Hari ini misalnya si Ayu Tinting tidak mau senam, dia ngambek di kelas. Ada catatan anekdotnya, ada loh. Oh, gitu. Tidak asal centang-centang, tapi memang ada formatif. Terus ada somatif nanti di akhir, nggak jadi masalah. Sumatifnya contohnya Bu? Ini kan merawat, membersihkan kelas lingkungan dan tanaman lingkungan sekolah. Hasil dari rawatan setengah semester itu apa? Apakah betul tanaman itu subur? Apakah betul lingkungan yang memang daerah yang dibersihkan itu memang rapi bersih? Dulu tak masanya, ayo anak bersih-bersih aja. Nah ini nggak bisa, ada area-area yang ditentukan oleh guru. Misalnya area kelas 1 ya kelas 1 aja beserta lingkungannya. Karena merawat lingkungan, tanaman, ada tanaman dari situ, nanam dong. Di RPP-nya ditulis minggu pertama, kedua, ketiga tadi itu mengajak anak membersihkan ini kan cuma 1 jam loh. Tapi kalau guru wali kelas bisa nambah, paham ya? Guru agama ikut 1 jam aja Pak. Mohon izin lagi Bu. Monggo. Dalam instrumen penilaian yang Ibu kasih tadi kan, Ya. itu yang berhak menilai kalau kolaborasi ini apakah per guru atau misal apa kolaborasi juga kira-kira menurut Boleh. observasi Itu tergantung pengamatan diskusi sampai. ya, pengamatan kita kira-kira anak ini sampai tahap apa? Ya, itu diskusi sampai dengan guru wali kelas. Boleh didiskusikan bersama atau nanti hasilnya dikumpulkan ke wali. Ini hasilnya silakan. Nah, gitu dong. Jadi nanti walinya menentukan. Kolaborasi boleh Pak. Sampai nilai yo nanti ini kan mau begini aku tak ngatur anak sama nenek-nenek. Sampai guru Pak olahraga juga ya. Karena ini 2 subdimensi, sampai subdimensinya aku subdimensi. Monggo. Kolaborasi Pak ini. Karena sampai tadi pembelajaran lintas disiplin ilmu. Itu. Makanya kompak, jangan enggak keburan. Tuh, ada pertanyaan lagi monggo. Kalau kompak tuh enak kok. Kompak dulu pasti jalan Pak. Cuma jangan begini. Semester ini merawat taman, semester depan karena tanaman jelek, oke lah 1 tahun. Masa tahun depan itu lagi? Di kelas depannya ini kan fase apa? Fase C masih merawat lingkungan ya jangan lah Pak. Kalau misalnya yang baru semester depan kan ganti siswanya kan, misalnya ajaran baru tetap ini. C kan yang jangan saya. Iya, siap Bu. Masa itu terus C-nya? Itu Pak. Ingat Pak ya, 8 dimensi itu kan banyak sub yang dinilai. Biar anak-anak kita itu dinilai banyak karakter. Jangan dangkal. Masa 1 tahun cuma 3
karakter, padahal anak-anak kita itu harus banyak karakter. Dan itu kan diumumkan, anak-anak kalian kelas 2 ada karakter loh nak yang dinilai dari Pak Agama, Pak Guru Agama. Ini sama kalian juga ngomong begitu, harus ngomong. Orang tua loh nanti bingung, kok ada repot nilai berbagi peduli kapan ini, gak ngerti. Terus dicetak anak saya ini kok berkembang kapan dinilai ya, gimana? Anak-anak harus tahu, anak-anak pasti cerita nanti. Mama, saya dinilai karakter kata Pak Guru. Jadi besok itu saya dinilai ini tentang hubungan dengan lingkungan alam. Jadi saya tanam-tanaman, misal. Pasti cerita, ada yang cerita. Jadi memang anak-anak harus diberitahu tentang penilaian karakter apa. Fokusnya di kelas itu. Dan itu tidak hanya ngomong-ngomong loh ya, memang hasil analisis. Hasil analisis dari guru agama, guru olahraga Balidas. Gitu. Dan kepala sekolah tentunya penentu kebijakan. Karena misalnya nih guru agama olahraga itu kan satu dimensi aja, tapi bagi kepala sekolah, Bu, janganlah Bu, 2 lah Bu, inilah Bu, masukkan walaupun dimensi yang kedua ini satu subdimensi, tolong. Maksud sampai nggak mau kepala sekolah punya kebijakan itu. Tentu semua akan ditanya kepala sekolah. Jangan sampai guru-gurunya ada diskusi begitu, pasti nggak apa-apa. Kan bahaya jadinya. Pak Soe nggak ngerti ada kurikuler yang berkembang. Itu Mas, ada lagi monggo. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih waktu yang diberikan. Ibu, saya ingin memperjelas saja Bu. Bedanya antara guru kelas kurikuler itu dengan pembiasaan diri di sekolah. Itu seperti apa? Seperti kayak upacara itu masuk pembiasaan diri, apakah itu masuk kurikuler? Karena itu kan di luar jam pelajaran Bu. Ya, makasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kok kurikuler itu bisa dilakukan untuk pembiasaan? Ambil 1 jam pembelajaran. Kasihan kalau sampai ngapain orang upacara itu bisa dimasukkan di kenapa nggak saya masukkan? Gitu, itu masuk bukan di luar jam pelajaran itu Pak, masuk. Pembiasaan untuk kurikuler itu boleh, jadi kurikuler itu boleh pembiasaan, boleh di panduan jelas, dibaca panduannya. Iya, agar punya pembiasaan yang baik dan berkarakter di sekolah itu. Semakin banyak pembiasaan, semakin bagus sekolah itu Pak. Gitu. Jadi pembiasaan itu bisa dikurikulerkan, ditnum misalnya. Literasi numerasi boleh, rebo ditnum. Literasi numerasi 1 jam pembelajaran ditnum boleh Pak. Atau sampai ambil 15 menit sebelum belajar, 15 menit boleh. Ditnum itu termasuk pembiasaan. Kurikuler itu tidak masalah. Di panduan jelas boleh. Tulis saja di program. Gitu Pak. Masa sih upacara itu di luar jam pelajaran? Masukkan jam pelajaran kurikuler. Jadi nanti dijaga upacara kurikuler dalam kurung 1 jam. Gitu. Ya, masukkan di kurikuler Pak. Itu. Masukkan Pak. Biar nanti kurikuler untuk guru wali ini, guru wali kelas ini bisa dikurangi untuk belajar di sini. Itu Pak. Silakan ada lagi sebelum saya tutup nih Pak Pengawas. Karena saya sudah ditunggu. Semua Bu Anis bosan. Yang ikut saya Bu Anis. Mau undangan Bapak Ibu. Undangan ini. Silakan Pak, monggo. Saya kagum dengan suara Bapak ya. Kenalkan namanya Pak. Berapa dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan nama saya Muhammad Abdullah. Dari saya Nonton Pak Baru. Oh, binaan Bu Ani.
Mengenai tadi upacara bendera itu kan kurikuler juga Bu. Ya, Tapi kalau secara spesifik ini untuk guru mapel kali Bu, atau guru, ya, guru mapel Pak. berarti guru pai jamnya tetap bergeser ke Ya, tetap itu khusus guru mapel. kalau mencari pagi Mencari pagi bisa kolaborasi guru mapel, bisa guru campur. Berarti jamnya Itu semua. jamnya tak bergeser Bu. Saya geser. Asal Bapak punya program itu. Bapaknya di program tidak disebutkan apa di situ. RPP-nya nggak jelas tentang Jumat itu. Ya nggak masuk. Dan upacara untuk pai jadi kurang Oh, kira bukan berarti terus saya itu pacaran nggak boleh. kesana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Ini ada contoh kegiatan ini ya. Ini dari sekolah di Semarang yang kami kunjungi. Kebetulan beliau adalah sekolah internasional waktu itu ya. Jadi kurikulernya mengambil penguatan gerakan 7 kebenaran hebat. Jam pertama upacara ini senada. Senang disiplin dan berakhlak. Dia ngambil sikatan sendiri. Jadi masalah, silakan buat sendiri apa Senin itu. Terus yang hari Selasa demokrasi dan literasi, sensasi, kurikulernya 1 jam. Rabu pensi, Rabu tunjukkan pentas seni. Ini pentas seni semua Pak. Jadi 1 jam. Misal, anak-anak fase A diberi kesempatan tampil minggu pertama yang menyaksikan seluruh warga sekolah. Mau ditampilkan di awal, mau masuk, atau di pertengahan sebelum anak kelas 1 pulang. Ini kan 1 jam. Minggu kedua fase B, ya. Minggu ketiga fase C. Minggu keempat rolling lagi fase A. Seperti itu Pak. Setiap Rabu 1 jam menampilkan pentas seni, boleh puisi, boleh apa, boleh ngelawak, terserah, boleh akalan, terserah di fase A itu. Tapi ada programnya loh ya. Itu. Nah, terus ini ibad suara istighosa bersama warga sekolah dan doa bersama Kamis. Ini sudah pacarnya Pak, kurikulernya. Itu Pak. Ini bukan di luar jam mengajar, di jam belajar 1 jam berarti masuk kelasnya 8 lebih 5 jam 8 lah. Nanti sampai setengah 9 lagi. Ya kan? Saya tahu aja itu. Kan? Ini Pak, ini termasuk juga kurikuler Pak. Maka dimasukkan di program ini contoh saja. Kalau sudah 4 jam begini, ambil intek lagi 5 jam, yang 7 tinggal 2 jam toh. Iya Mbak? Untuk kolaborasi kita disiplin ilmu. Yang 6 jam tinggal 1 jam. Wali tadi itu. Ini contoh-contoh aja. Yang penting Bapak Ibu tahu, kurikuler tidak sesulit yang dibayangkan. Tidak di luar jam pelajaran. Upacara itu masuk jam 7.30 sampai 8.55 kok. Ya kan? Makanya Pak, kurikulumnya kalau agama pasti ada 3 dan 1. Ya kan? IPAS ada 5 berarti 4 dan 1. Begitu pasti. Ada dibuka kurikulum struktur itu. Kalau bedanya dulu bunyinya project P5. Kalau sekarang ya tadi
Nah, meskipun peraturan nomor 12 tahun 2024 belum dicabut, masih belum mempercayai kurikulumnya itu. Loh, itu Bapak Ibu. Ada pertanyaan? Itu Pak, jadi masukkan di Pak. Sudah nih, habis. Kalau tidak ada pertanyaan saya tutup Pak Pengawas. Selanjutnya Pak Pengawas saja nanti yang monitoring ke sekolah-sekolah apakah sudah diskusi dengan kepala sekolah dan para wali. Ya. Karena sungguhnya ini harus penuh kolaborasi dengan wali kelas agar selaras, senada dan berjalan. Gitu ya. Mudah-mudahan nanti segera guru olahraga dijadwalkan ya Pak di Kecamatan Kuaro. Soalnya kalau guru olahraga tidak dijadwalkan, dia mungkin akan juga sama, nggak mau tahu dengan ini. Ya kemarin itu informasinya mau di sini. Kebetulan ada yang baik, karena tidak ada pertanyaan, saya tutup dong. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Pengawas. Alhamdulillah ini sampai akhir. Saya jadi berani ya Pak Pengawas. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Andi selaku tuan rumah, sudah benar-benar wah luar biasa makannya, apanya. Mungkin karena saya kena minum kopi tadi, jadi